Pandemi global COVID-19. Penyakit virus COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh varian virus terbaru dari virus corona. Pertama kali virus ini dideteksi di kota Wuhan, negara Cina, yang berkembang dan menyebar secara luas di seluruh dunia. Pertama kali dideteksi di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020, yang mana terus meningkat hingga saat ini. Tentunya pandemi global ini membawa pengaruh dan juga dampak yang cukup besar di seluruh sektor di setiap negara di dunia. Slogan internasional Stay at Home juga berpengaruh di masyarakat internasional, di mana masyarakat dianjurkan untuk berkegiatan di rumah saja. Namun, perekonomian global maupun nasional masih terus berlanjut, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Masyarakat pun juga harus kembali bekerja dan mencari nafkah untuk membiayai hidupnya dan juga agar dapat bertahan hidup di kondisi saat ini. Salah satu sektor yang terpengaruh cukup besar oleh adanya pandemi ini adalah sektor perekonomian, di mana terjadi perubahan yang sangat signifikan di pasar bisnis. Salah satunya adalah perilaku konsumen. Diberlakukannya kebijakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang kemudian menjadi PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Dari kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat menimbulkan tren perubahan perilaku konsumen yang baru dengan 3 poin utama. Yang pertama adalah digital impact atau dampak digital. Saat ini, 60% dari total jumlah penduduk di Indonesia adalah pengguna sosial media atau internet. Nah, dengan adanya internet ini mempercepat digitalisasi di kehidupan masyarakat, di mana akses komunikasi fisik semakin terbatas. Namun, alternatifnya adalah beralih ke komunikasi secara online. Dari data yang saya dapat bahwa peningkatan belanja online melalui e-commerce maupun melalui sosial media meningkat 300 derajat selama pandemi ini. Tentunya ini sangat berpengaruh signifikan di pasar online, di mana saat ini konsumen sudah mulai melek terhadap teknologi digital. Dampak yang kedua adalah social impact atau dampak sosial. Kebijakan terkait social distancing, physical distancing ini sangat mempengaruhi terhadap tren perubahan perilaku konsumen, terutama dalam berbelanja, di mana berbelanja dengan mengunjungi itu cukup tidak dianjurkan karena menimbulkan berkerumun. Tidak hanya itu pun, mobilitas penduduk antar negara pun berkurang dengan sangat signifikan, di mana masing-masing negara memiliki kebijakan atau aturan bahwa tidak diperbolehkannya warga negara asing untuk datang ke negaranya. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh besar bagi pasar bisnis. Kemudian, dampak yang ketiga adalah consumption impact atau dampak konsumsi. Dari data yang saya peroleh, dari sebelum pandemi, pengeluaran didominasi adalah untuk hiburan. Contohnya dari untuk produk fashion, untuk liburan, berwisata, dan lain sebagainya. Namun, tren perubahan perilaku konsumen saat ini tuh didominasi oleh kebutuhan sehari-hari, sebagai contoh makanan. Yang kedua adalah biaya kesehatan, yaitu terkait dengan kesehatan fisik maupun mental, serta kesejahteraan sosial. Nah, perbedaan dari tren perilaku konsumen dari sebelum pandemi adalah biaya untuk hiburan ini tuh menjadi prioritas paling bawah saat pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya perilaku konsumen saja yang terpengaruh dari dampak pandemi COVID-19 ini dan juga kebijakan-kebijakan yang berlaku. Pelaku bisnis pun juga terpengaruh dalam kondisi saat ini. Sebagai salah satu contohnya adalah upaya pelaku bisnis ini agar usahanya terus berkembang dan juga beradaptasi di kondisi saat ini. Sebagai contoh, Pizza Hut. Pizza Hut berupaya agar tidak terjadi PHK karyawannya, sehingga ia berinovasi untuk berjualan secara langsung, contohnya di pinggir jalan. Nah, di kondisi saat ini, pelaku bisnis harus bisa beradaptasi secara cepat untuk survive dalam usahanya agar terus ada dan juga terus berkembang. Tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan swasta besar yang mengalami kerugian, terutama pada UMKM yang mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi saat ini, pelaku usaha harus bisa mengikuti pasar yang mana melek terhadap teknologi, yang mana juga
terpengaruh dari perilaku konsumen saat ini. Inovasi-inovasi baru harus selalu berkembang agar perusahaan dapat mengikuti pasar sebagaimana mestinya. Dikutip dari Ira Novianti selaku Presiden Direktur PT Unilever Indonesia pada saat sesi IDE 2021, setidaknya terdapat 8 perilaku konsumen yang akan terus bertahan meskipun pandemi telah berakhir. Yang pertama adalah gaya hidup sehat dan juga bersih. Kemudian, kegiatan yang lebih fluid, in-home romance dan in-home experience, komunitas yang lebih kuat, fenomena reverse Maslow, konsumen yang based on value, gaya hidup serba digital, dan yang terakhir adalah lahirnya smart opportunities. Dari 8 perubahan perilaku ini yang diramalkan akan terus ada di benak konsumen ini, setidaknya dapat menjadi perubahan dan juga lonjakan terhadap inovasi perusahaan. Perusahaan diharapkan agar dapat terus aktif merespon serta menanggapi perubahan-perubahan dan juga tren-tren terbaru dari perilaku konsumen, agar perusahaan sendiri dapat mengikuti perkembangan pasar yang ada saat ini dan juga di perkembangan selanjutnya. Nah, memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 ini tidak hanya sebagai tantangan saja, namun juga dapat menjadi peluang bila perusahaan ini dapat melihat dari berbagai sisi. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dengan meramalkan melalui survei-survei dengan konsumennya. Dari data yang saya dapat bahwa pada saat ini konsumen lebih terbuka terhadap data perilaku konsumsinya. Nah, dari situlah perusahaan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan baru dari perilaku konsumen. Perusahaan juga dapat melakukan diversifikasi atau penambahan produk baru atau perusahaan baru yang mana saat ini lebih didominasi. Perusahaan dapat mengambil peluang dari situ tentunya. Tidak hanya itu pula, pentingnya hubungan yang diciptakan antara pelaku bisnis atau perusahaan itu sendiri dengan konsumen itu poin penting dalam menciptakan kepercayaan serta melihat perubahan perilaku konsumen. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pandemi COVID-19 dan juga pengaruhnya terhadap pasar bisnis, terutama perilaku konsumen dan juga pelaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.